Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safna Marsya Putri Tantu dari kelompok 8. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang pertama, pengertian pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut civis. Selanjutnya dari kata civis ini dalam bahasa Inggris timbul kata civic yang artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Nah, dari kata civic ini lahir juga kata civic, ilmu kewarganegaraan, dan civic education yang artinya pendidikan kewarganegaraan. Nah, menurut Azra tahun 2000, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan hak asasi manusia. Sementara itu, Zamroni tahun 2001 berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Nah, pengertian lain ini didefinisikan oleh Merpin Panjaitan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratif dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang diagonal. Nah, sementara Sudirjarto mengatakan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Marsana Husain. Saya dari anggota kelompok 8. Di sini saya akan melanjutkan materi bagian B, yaitu pendidikan kewarganegaraan persekolahan. Dalam standar isi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana tertuang dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mata pelajaran ini bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan seperti berikut. Yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam pencatukan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sekian, materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safriul Fitri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Bagian C, pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah. Secara historis, awal mulai dilaksanakannya pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi di Indonesia bertujuan untuk dapat melaksanakan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Sistem Pertahanan Negara. Undang-undang ini disusun berdasarkan pengalaman masa perang kemerdekaan, pemberontakan dalam negeri, serta persiapan merebut Irian Barat. Oleh karena itu, dibuat program wajib latih bagi civitas akademika di perguruan tinggi, yaitu latihan kemiliteran dosen dan latihan kemiliteran 3 mahasiswa atau LKM, dan pendidikan pendahuluan pertahanan rakyat yang dikenal sebagai P3R bagi SD, SLP, dan SLA. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 18 dan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20
tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional. Pasal 18. Yang kedua, pendidikan pendahuluan bela negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap, yaitu tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah dan dalam gerakan pramuka. Tahap lanjutan dalam bentuk pendidikan kewiraan pada tingkat pendidikan tinggi. Pasal 19 ayat 2. Berdasarkan keputusan Dirjen Dikti nomor 43/Dikti/2006, tujuan pendidikan kewarganegaraan mencakup. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yaitu untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama, agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Yang kedua, agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai kejuangan cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Yang ketiga, agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa, bangsa, dan negara. Kemudian, eksistensi manusia. Dalam pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan, manusia sebagai subjek sekaligus objek pembelajaran yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Pengalaman belajar atau learning experience yang diterima mahasiswa menjadi lebih bermakna dan menjadikan pengetahuan yang diperolehnya atau learning to know tersimpan dalam memori yang sejati dan menjadi pendorong untuk selalu belajar tentang masalah demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani atau civil society.